Jadi ya selesailah semua propaganda atau isu yang coba dimainkan oleh Amin Rais, karena itu nggak dianggap oleh orang-orang. Bahwa kemudian Gibran mendatangkan Hercules atau Hercules datang ke Solo sebagai bagian dari inisiatif dia pribadi, ya itu bagian dari rame-rame saja. Selamat malam semuanya. Hari ini saya baru menyadari bahwa ternyata 4 hari yang lalu Mas Gibran bertemu dengan Hercules di Solo. Jadi Hercules ini datang dari Jakarta ke Solo hanya untuk bertemu dengan Mas Gibran. Dan menurut Hercules ini adalah pertemuan pertama dia dengan Mas Gibran. Dan pertemuan ini hanya sebatas silaturahmi biasa aja. Nggak mungkin biasa aja gitu, karena datang dari Jakarta ke Solo itu cukup jauh loh. Ini pasti punya tujuan yang cukup jelas gitu. Nggak mungkin cuma iseng-iseng aja. Atau iseng-iseng pengen ketemu. Nggak bisa gitu. Bahwa setelah itu Hercules beralasan bahwa dia sebelumnya mendukung Pak Jokowi di Jakarta, di Pilkada DKI Jakarta. Dan kalau nantinya Gibran juga mau maju di Pilkada DKI, dia siap untuk mendukung. Ini juga masih kurang pas momentumnya gitu. Karena bahasan soal Pilkada itu kan nanti, setelah Pilpres dan Pileg selesai. Sekarang kita semua itu fokus kepada Pileg dan Pilpres. Jadi kalau hari ini membahas soal Pilkada DKI Jakarta itu kurang pas gitu, karena semua orang sedang terkonsentrasi kepada Pileg dan Pilpres, dan Gibran juga sedang melakukan itu gitu. Jadi ini juga masih kurang benar momentumnya. Dan bagi saya pribadi dalam analisa saya gitu ya, ini kok bertepatan dengan pernyataan-pernyataan Amin Rais. Ini kayaknya banyak nggak disadari orang-orang gitu ya, karena minggu lalu atau beberapa hari sebelum terjadi pertemuan antara Hercules dengan Gibran gitu kan, 2 hari sebelumnya itu Amin Rais dan kawan-kawan kan mengancam untuk mengacak-acak Solo, mengancam untuk melengsarkan Presiden Jokowi, mengancam untuk memenjarakan semua keluarga Pak Jokowi. Itu disampaikan di Solo gitu. Nah, Gibran itu kan untuk merespon pernyataan-pernyataan Amin Rais ketika ditanya sama wartawan, itu kan jawabannya cukup dingin gitu ya. Ya silakan aja acak-acak kalau berani. Nah ini kan beritanya udah kemana-mana gitu, dan mungkin juga itu sampai kepada Hercules gitu. Ini apa-apaan Amin Rais ini? Ngancam-ngancam Mas Gibran. Oke, kita ke Solo. Kita temui dia gitu ya. Ya karena pertemuan ini adalah pertemuan yang cukup apa ya, cukup dekat sekali jaraknya gitu. 2 hari atau 3 hari setelah Amin Rais ngancem acak-acak Solo, Hercules datang ke Solo. Jadi ini untuk dalam rangka nakut-nakutin Amin Rais kayaknya gitu ya. Entah itu idenya Mas Gibran atau idenya Hercules, nggak tahu gitu ya. Tapi ya pasti keduanya saling setuju lah untuk bertemu gitu, karena kalau untuk bertemu dengan Mas Gibran kan harus ngatur jadwal. Nggak mungkin bisa tiba-tiba atau atas kemauan kita sendiri gitu ya. Pasti atas sepersetujuan Mas Gibran juga. Ini kayaknya ada yang iseng gitu ya. Kayaknya ada yang sengaja untuk nakut-nakutin Amin Rais. Ya Amin Rais nakut-nakutin, takut-takutin balik lah. Ya karena sebenarnya kalau cuma menghadapi Amin Rais gitu ya, itu nggak perlu Hercules gitu. Nggak perlu Raja Preman di Jakarta gitu ya. Gibran pun sanggup lah untuk ngadepin Amin Rais gitu ya. Cukup ajak lari aja, udah mati Amin Rais itu. Ya kalau larinya 4 jam gitu ya, mati Amin Rais itu. Ngos-ngosan. Jadi bagi saya pertemuan ini hanya sebatas apa ya? Sebatas untuk menjadi jawaban di media terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Amin Rais secara ilegal gitu. Karena ancaman-ancaman untuk melengsarkan, ancaman kepada keluarga Pak Jokowi itu kan adalah bahasa-bahasa yang ilegal. Nah, Gibran menjawabnya dengan legal tapi juga ilegal. Karena datengin preman nih. Oke, kamu ngancam-ngancam Solo, nih hadepin nih Hercules. Ya karena kalau secara legal gitu ya, secara resmi kita udah punya TNI dan Polri, dan Mas Gibran juga didampingi oleh Pas Pampres. Jadi nggak mudah bagi Amin Rais untuk ngacak-ngacak Solo gitu ya. Pas Pampres tiap hari ada di sana gitu. Jadi kalau mereka bikin kode bahwa ini dalam keadaan darurat gitu ya, dari Jakarta bisa langsung turun gitu. Jadi nggak mudah bagi Amin Rais. Tapi
Kalau secara legal atau secara resmi itu kan kayak nggak seru di media. Makanya kemudian perlu seorang Hercules untuk datang ke Solo. Tapi ini kayaknya nggak disadari oleh orang-orang gitu bahwa kedatangan Hercules itu untuk menjawab pernyataan-pernyataan Amin Rais gitu. Karena mungkin pernyataan Amin Rais udah terlanjur tenggelam, terlanjur nggak dibicarakan atau nggak dipedulikan oleh orang-orang sehingga kedatangan Hercules jadi hambar dan biasa aja gitu. Wartawan nggak ada yang menanyakan soal Amin Rais. Padahal kalau saya jadi wartawan, ada Hercules datang ke Solo, pasti saya tanya tuh, ini dalam rangka untuk menjawab Amin Rais ya Pak? Ya karena jawaban-jawaban dari Mas Gibran kepada Amin Rais itu sangat-sangat unik gitu. Karena ketika Amin Rais mengancam Pak Jokowi dan keluarganya termasuk Mas Gibran gitu ya, Gibran itu malah mendoakan Amin Rais agar tetap sehat-sehat. Itu apa coba gitu. Dan Amin Rais sendiri ternyata dari video-videonya gitu ya, emang kelihatan nggak sehat sebenarnya. Emang bahasanya tuh masih apa ya, sok-sokan gitu ya, tapi kelihatan udah hampir-hampir nggak nyambung itu bahasanya gitu. Karena ketika Amin Rais mengajak orang-orang Islam di Indonesia untuk menambahkan kalimat hayya 'alal jihad dalam setiap azan di zuhur dan subuh gitu ya, bagi saya itu nggak nyambung gitu. Untuk alasan apa? Katanya alasannya ini supaya masyarakat itu nggak takut lagi dengan rezim. Dikira gampang apa ya? Untuk ngajak orang menambahkan kalimat hayya 'alal jihad dalam setiap azannya. Dikira gampang apa? Karena kalau saya lihat hari ini kita perhatikan di semua wilayah sampai hari ini minimal nggak ada tuh azan-azan yang ditambahkan sesuai dengan permintaan Amin Rais. Artinya apa? Artinya umat Islam juga nggak peduli dengan omongan Amin Rais. Ya karena sampai sekarang nggak ada gitu. Masjid-masjid masih sama aja azannya gitu ya, nggak ditambahin sama hayya 'alal jihad. Jadi mungkin mereka ini juga adalah orang-orang yang sebenarnya itu penakut gitu. Mereka tuh beraninya kalau cuma bareng-bareng atau keroyokan atau sama-sama di Monas saja, mereka berani itu. Tapi kalau di daerah mereka masing-masing, mereka kayaknya ya takut-takut juga gitu. Karena di sekeliling mereka pendukung Pak Jokowi lebih banyak dari mereka. Jadi nggak bisa seenaknya dia ngajak-ngajak orang untuk ngubah atau menambah hayya 'alal jihad dalam setiap azan yang dikumandangkan setiap waktu sholat gitu. Jadi yang paling maksimal bisa mereka lakukan untuk menjadikan ibadah sebagai bagian dari serangan kepada Pak Jokowi, paling mentok cuma sholat gitu. Itu pun sholat di Monas, dan itu pun karena memang mereka satu pemikiran semua itu. Pemikiran-pemikiran sebelah. Baru mereka berani itu. Tapi kalau di daerah masing-masing nggak berani mereka gitu. Karena pendukung Pak Jokowi jauh lebih banyak dari mereka. Dan selain itu gitu ya, mungkin orang-orang itu benci dengan Pak Jokowi, nggak suka dengan Pak Jokowi, memfitnah, berani menyebut Pak Jokowi PKI dan sebagainya, atau anti-Islam, atau Kristen dan sebagainya. Beberapa orang berani untuk mengatakan itu. Tapi kalau kemudian dihadap-hadapkan dengan ritual ibadah keagamaan umat Islam gitu ya, mereka nggak berani ngotak-ngatik ternyata gitu ya, karena mungkin dalam hati mereka, dalam hati kecil mereka, kalau mereka dipaksa untuk dihadap-hadapkan, dibanding-bandingkan, diadu antara ritual ibadah mereka dengan Pak Jokowi, jangan-jangan mereka juga ketakutan gitu. Mereka juga nggak terlalu pede bahwa ibadah dan ritual mereka itu lebih baik dibandingkan Pak Jokowi. Kayaknya mereka nggak terlalu pede gitu. Makanya sampai sekarang nggak ada tuh azan-azan hayya 'alal jihad gitu ya. Dan lebih dari itu, sebagian atau hampir semua umat Islam di Indonesia pasti juga menyadari bahwa ketika Pak Jokowi berkali-kali coba dilengsarkan, berkali-kali didemonstrasi oleh kelompok-kelompok nggak jelas gitu ya, itu kan sampai sekarang nggak lengser. Itu Amin Rais bertahun-tahun mengumandangkan people power. Sampai sekarang nggak ada gitu, nggak ada powernya gitu, cuma people-nya aja gitu. Jadi ya itu adalah sebuah tanda bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi Pak Jokowi, dan umat Islam, mayoritas masyarakat Islam di Indonesia juga menyadari bahwa Pak Jokowi adalah seorang muslim dan nggak mungkin untuk dilengsarkan oleh sesama muslim gitu. Pasti ada dalam hati kecil mereka. Untuk urusan 212, 411 dan sebagainya itu kan sebenarnya mereka nggak menyerang Pak Jokowinya. Mereka sedang berhadapan dengan Ahok gitu. Tapi kalau dengan Pak Jokowi sampai sekarang belum pernah ada demonstrasi yang sebesar itu. Kenapa? Ya karena tadi nggak mungkin sesama muslim mau saling
melengsarkan. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan selama ini sudah sangat baik gitu. Jadi sampai di sini saya ngelihat bahwa urusan-urusan Amin Rais dengan segala provokasinya itu ternyata nggak ada gunanya dan nggak ada yang mau ngikutin omongan Amin Rais gitu. Jadi ya selesailah semua propaganda atau isu yang coba dimainkan oleh Amin Rais karena itu nggak dianggap oleh orang-orang. Bahwa kemudian Gibran mendatangkan Hercules atau Hercules datang ke Solo sebagai bagian dari inisiatif dia pribadi, ya itu bagian dari rame-rame saja. Kalau memang berani Amin Rais itu macam-macam, maka Hercules siap untuk menghabisi orang-orang Amin Rais ini secara ilegal gitu. Maksudnya ya langkah preman dihadapin dengan langkah preman. Meskipun sebenarnya itu nggak perlu gitu, nggak perlu sama sekali gitu, karena ya Amin Rais ini kan masanya nggak terlalu banyak gitu. Yang ada dalam forum itu cuma puluhan orang, nggak nyampe ratusan gitu. Jadi kalau 5 orang pas pampres ngadepin mereka juga udah mati semua itu. Mati. Maksudnya kalau 5 orang pas pampres ngadepin ratusan orang, 120 orang gitu katakanlah gitu ya, orang-orangnya Amin Rais. Itu kayaknya siap untuk ngiketin satu-satu orangnya itu. Tangannya ikutin satu-satu kayaknya bisa itu. Lawang tua-tua gitu ya. Mukul juga kayak digelitik. Jadi ya bagi saya karena ini nggak disadari oleh banyak orang terkait pertemuan Hercules dengan Mas Gibran, makanya saya bikin video ini supaya juga makin rame lah, supaya Amin Rais juga deg-degan gitu ya. Mana tahu habis deg-degan, nah itu. Emang Amin Rais aja yang bisa rame-rame, emang dia aja yang bikin provokasi, kita juga bisa. Datengin Hercules. Kalau bisa nanti datang lagi lah. Ketika Amin Rais menyatakan apapun terhadap Gibran dan Solo gitu ya, datengin Hercules. Biar deg-degan gitu ya. Urusan jadi atau enggak, urusan bentrok atau enggak, itu urusan nanti gitu ya. Sebisa mungkin itu nggak terjadi. Tapi minimal bikin deg-degan. Ya karena ngadepin Amin Rais dengan cara apa coba? Mau dihukum nggak bisa gitu ya. Mau dipenjara nggak bisa, udah terlalu tua gitu. Ya kasihan lah kita gitu ya. Jadi dengan mendatangkan Hercules atau cara-cara gimmick-gimmick politik seperti ini itu penting untuk disampaikan kepada Amin Rais bahwa Gibran juga siap atau berani untuk hadap-hadapan sama Amin Rais. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.